warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan biologi. Kita hari ini akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Akan tetapi sebelumnya saya ulas kembali materi kemarin sebagai kunci untuk materi selanjutnya. Yang pertama, jangan lupa untuk pemisahan gamet. Bagaimana cara memisahkan gamet? Misalkan ada huruf A besar, maka di sini dinamakan monohibrid karena hanya satu macam huruf. Kemudian A besar, B besar, B besar. Di sini dua macam huruf, maka namanya dihibrid. Ini monohibrid. Nah, dari sini nanti misalkan untuk memisahkan gamet, untuk menentukan gamet, rumusnya 2 pangkat N. N itu apa? Adalah sifat beda. Oke. Jadi misalkan ada A besar, A kecil, maka yang beda berapa? Satu macam. 2 pangkat 1, berarti 2. Gametnya apa saja? A besar, A kecil. Kemudian misalkan ada A besar, B besar, B kecil. Yang beda berapa? Hanya ini yang beda, karena yang huruf A besar sama. 2 pangkat 1, 2. A besar, B besar, A besar, B kecil. Oke, misalkan ada 3 huruf, nggak usah bingung. Jadi bedakan ya huruf C besar dengan C kecil juga. Maka ini yang beda berapa? 1, 2. 2 pangkat 2, 4. Sehingga gambarnya A besar, B besar, C besar. 3 huruf harus tercakup. Kemudian A besar, B kecil, C besar. Kemudian A kecil, B besar, C besar. A kecil, B kecil, C besar. Nah, berarti kan ada 4. Oke. Nah, sekarang kita ke penyimpangan semu hukum Mendel. Yang pertama adalah kriptomeri. Kriptomeri ini biasanya pada bunga Linaria marokana. Jika ada A besar, maka dia punya sifat antosian. A kecil, antosian ini bisa menyebabkan warna. Kalau A kecil tidak punya antosian, tidak punya warna, berarti nanti akan menjadi putih. Kemudian B besar sifatnya basah, akan menyebabkan warna ungu. B kecil sifatnya asam, akan menyebabkan warna merah. Ingat ya, ini yang kriptomeri. Nah, dari sini maka jika ada A besar strip, B besar strip. Strip ini maksudnya apa? Bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Maka ingat, ada A besar berarti berwarna, ada B besar berarti ungu. Kemudian jika ada A besar, B-nya kecil. A berarti A besar ada warna, berarti B-nya kecil asam, merah. A kecil, B besar strip. Berarti apa? Putih. Karena A kecil tidak berwarna, tidak punya antosian. A kecil, B kecil, B kecil juga putih. Nah, ingat bahwa untuk persilangan dihibrid pasti angka 9, 3, 3, 1. Berarti dari sini perbandingan untuk kriptomeri ungu banding merah banding putih adalah 9 banding 3 banding 4, karena putih adalah ini. Ini untuk yang kriptomeri. Nah, untuk kuncinya di sini bahwa yang ini harus Anda hafalkan. Oke, ini yang untuk kriptomeri. Kemudian untuk epistasis dominan dan resesif. Untuk epistasis dominan dan resesif, yang pertama yang epistasis dominan dulu. Epistasis dominan dulu biasanya bisa pada umbi lapis, bawang merah, di situ disebut seperti itu. Kemudian juga nanti biasanya pada biji juga ya, ada biji hitam, ada biji kuning ya. Nah, kalau yang di buku epistasis dominan, nah kalau di situ ada A besar ya,
A besar ini epistasis. Epistasis itu menangan dibandingkan yang lainnya. Berarti yang B besar adalah hipostasis, tertutupi. Misalkan warna hitam dengan kuning, maka kuning akan ditutupi oleh warna hitam. Sama halnya seperti pada umbi lapis ini. Jika ada A besar, maka akan menentukan merah. Kalau ada B besar, maka akan menentukan kuning. Nanti akan saya coba untuk yang lainnya. Jadi misalkan gini, ada A besar, B-nya kecil, maka umbi lapisnya akan berwarna merah. Kalau A kecil, B-nya besar, maka umbi lapisnya akan berwarna kuning. Tetapi kalau A besar, A kecil, B besar, B kecil, maka umbi lapisnya akan berwarna merah karena sifat B besar ini kuning akan tertutupi oleh sifat merah. Maksudnya seperti itu. Ya, jadi jika ada A besar strip, B besar strip, maka karena kuning tertutupi ini warnanya umbi lapisnya merah. Kalau ada A besar strip, B kecil, maka dia akan juga berwarna merah. Ada A kecil, B besar strip, baru berwarna kuning. Kemudian ada A kecil, B kecil, nggak ada yang tertutupi, nggak ada yang menutupi, berarti warnanya akan putih. Berarti 9, 3, 3, 1, merah banding kuning banding putih, berarti merahnya ada ini 12, kuning 3, putih 1, berarti 12 banding 3 banding 1. Ini kalau untuk yang epistasis dominan. Biasanya juga di soal ada seperti ini. Jadi sekalian aja untuk yang epistasis dominan. A besar hitam, K besar kuning. Ini pada biji biasanya. Jadi kalau ada H besar strip, K besar strip, maka bijinya akan berwarna hitam. Ada H besar strip, K-nya kecil. Perhatikan hurufnya. Saya menuliskan hurufnya ini pasti akan berbeda dengan huruf yang lain. Maka ini akan berwarna hitam juga. Kenapa perlu dibedakan? Karena di sini biar nanti tidak bingung dalam menyilangkannya. H kecil, K besar strip kuning. H kecil, K kecil. Berarti apa? Enggak ada yang menutupi, putih. 9, 3, 3, 1, berarti hitam. 12 banding kuning banding putih. 12 banding 3 banding 1. Ini yang untuk epistasis dominan. Nanti akan saya tunjukkan untuk yang soalnya. Jadi penyilangannya tolong dipelajari dulu, nanti kemudian saya kasih soal sampelnya, baru kita bahas lagi di penjelasan yang lainnya lagi. Oke. Kemudian yang epistasis dominan resesif, ini misalkan pada ayam yang lehor, ayam petelur atau ayam pedaging tuh, kalau Anda melihatnya kan pasti warnanya adalah coklat ya dan putih, tidak ada ayam yang warna-warni. Itu ayam warna-warni karena ada pewarnaan aja. Jadi kalau ada I besar berarti ada inhibitor, penghambat zat keluar atau penghambat warna keluar. Kalau I kecil berarti tidak ada inhibitor, berarti warna bisa keluar. Kemudian C besar ini adalah warna ya yang bisa menghasilkan warna. C kecil gen yang tidak bisa menghasilkan warna. Jadi kalau ada I besar, C-nya besar, maka ingat ada I besar berarti warnanya akan putih. I besar, C-nya kecil. Karena ini penghambat berarti warnanya juga putih juga. I kecil, C-nya besar, strip, berarti akan ayamnya berwarna biru, warnanya coklat. I kecil, C kecil akan berwarna putih. Nah, dari situ 9, 3, 3, 1 antara putih banding warna adalah ini putih, berarti 13 banding 3. Makanya kita kebanyakan melihat ayam potong itu atau ayam leher itu warnanya adalah putih. Karena apa? Lebih dominan. Jadi itu namanya epistasis dominan. Oke, kita aplikasikan di soal ya biar nggak bingung.
aplikasikan di soal. Oke, perhatikan yang halaman 123. Ini yang kura-kura 123 nomor 4 dulu. Kemudian yang di sini halaman 122 nomor 4 juga sama ya. Pak Rano menyilangkan tanaman hias ya, berbunga merah. Oke, kita lihat dulu. Kalau soal seperti kinetika ini harus ada kata diketahui, ditanyakan, jadi runtut seperti fisika. Soal nomor 4 ya. Pak Rano menyilangkan tanaman hias berbunga merah. A besar, A besar, B kecil, B kecil. Merah dengan tanaman sejenis berbunga putih. A besar, A besar, B kecil, kecil. Ini putih. Oke. Saya ulangi, saya tulis di sini. A besar, B kecil, B kecil. Ini merah. Kemudian A kecil, B besar, B besar. Putih. Gametnya berarti A besar, B kecil, A kecil, B besar. Maka ini parentalnya, parent orang tua. F1-nya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Berarti berwarna ungu. Kemudian dibaca di soalnya itu. Kemudian Pak Rano menyilangkan tanaman F1 dengan induknya yang berbunga merah. Berarti yang ungu ini disilangkan dengan yang ini. A besar, B kecil, B kecil. Merah. Nah, gametnya gimana? A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Yang ini A besar, B kecil. Makanya gamet itu sangat penting sekali di sini. A besar, B besar, B kecil. A besar, B kecil, B kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Berarti ini warnanya apa? Ungu. Ini merah. Ini ungu. Ini merah. Berarti ungu banding merah sama dengan 2:2 atau sama dengan 1:1. Oke ya, berarti itu jawabannya yang C. Oke, itu yang untuk yang epistasis dominan. Coba berarti Anda juga bisa mengerjakan soal nomor 3. Itu juga tentang epistasis. Diketahui gen H hitam epistasis. Ini yang buku kura-kura. Yang buku ini sama juga soalnya nomor 3. Coba kerjakan nomor 3 ya. Oke, itu dulu untuk yang kriptomeri sama epistasis dan hipostasis. Lanjutnya nanti dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.